Muhammad Hatta mungkin gundah melihat Koperasi Desa Merah Putih. Tanpa prinsip kebersamaan, keadilan, dan usaha kolektif, 80.000 koperasi Presiden Prabowo Subianto itu dibentuk secara top-down. Para kepala desa diperintahkan mendirikannya dengan tata cara yang diatur pemerintah pusat. Inilah contoh terbaru ekonomi komando ala Prabowo. Dari konsep yang disiapkan pemerintah, modal Koperasi Merah Putih berasal dari dana desa. Hak desa ini akan dipotong 20% di tahun pertama dan 20% sebagai agunan utang ke bank-bank negara di tahun berikutnya. Skema ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, juga rentan mengganggu ekonomi secara keseluruhan jika terjadi gagal bayar. Menurut Undang-Undang Desa, dana Rp1 miliar per tahun menjadi sumber pemasukan tiap desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan pemberdayaan melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Dalam undang-undang ini dan regulasi turunannya, koperasi tak disebut-sebut. Koperasi dan BUMDes adalah dua entitas berbeda. Seperti dalam konsep Hatta, koperasi dimiliki anggotanya, tak berorientasi pada keuntungan pribadi dan berasas gotong royong. Pengurusnya dipilih melalui musyawarah yang demokratis, sedangkan BUMDes bertujuan mencari untung untuk memutar dana desa dan pengurusnya ditunjuk oleh kepala desa yang dipilih secara langsung. Skema utang ke bank negara dengan jaminan 20% dana desa bisa memicu risiko sistemik perbankan. Tahun ini alokasi dana desa sebesar Rp71 triliun. Artinya tahun depan bank-bank negara bakal menggelontorkan utang Rp14,2 triliun kepada semua koperasi. Nilai pinjaman ini 2 kali lipat dana talangan Bank Senturi untuk mencegah krisis sistemik bank di Indonesia pada 2008. Pemakaian bank negara dalam program komando yang politis ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik. Investigasi Tempo menemukan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan balas jasa Prabowo kepada para kepala desa atas dukungan mereka dalam pemilihan presiden 2024. Koperasi Merah Putih berada di bawah Menteri Koordinator Pangan, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang mendasari pembentukannya bentrok dengan Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang tak menyebutkan koperasi menjadi bagian wilayah kerja kementerian ini. Dua menteri yang mengelola anggaran Koperasi Merah Putih adalah ketua dan politikus Partai Amanat Nasional, yakni Zulkifli Hasan dan Yandri Susanto. Penyerahan anggaran besar kepada politikus rawan korupsi dan penyelewengan untuk keperluan elektoral. Belum lagi penunjukan pengelola koperasi menjadi jatah Partai Gerindra, partainya Prabowo, dan Projo, perkumpulan pendukung mantan Presiden Joko Widodo yang dipimpin Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi. Model bisnis Koperasi Merah Putih juga tak jelas. Jenis usahanya ditentukan pemerintah pusat yang belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat di desa. Lagi pula untuk bisnis bahan kebutuhan pokok, gudang, apotek, klinik, usaha simpan pinjam, logistik, dan kantor koperasi telah disediakan gerai-gerai swalayan atau warung kelontong. Pembentukan Koperasi Merah Putih membuka persaingan tak imbang antar pedagang di desa-desa. Prabowo mesti menghentikan rencana ini. Lebih baik ia memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan program yang sudah ada. BUMDes atau koperasi yang sudah berjalan tak perlu diganggu oleh kehadiran koperasi baru yang ditunggangi motif politik. Prabowo selayaknya berefleksi. Koperasi desa selama ini gagal karena kalah bersaing dengan usaha swasta yang memiliki manajemen modern. Kalaupun ada koperasi yang sukses, itu karena pengurusnya lihai mengarungi pasar dalam menjual produk dan layanan dengan mutu yang tak kalah dibanding produk swasta. Dengan gaya komando Prabowo, Koperasi Merah Putih sulit berselancar dalam hukum besi pasar. Daripada menghamburkan Rp400 triliun berjudi membangun Koperasi Desa Merah Putih, Prabowo sebaiknya berfokus pada program krusial yang menopang kesejahteraan masyarakat desa, yakni infrastruktur dasar, dana kesehatan, hingga pendidikan. Pembentukan Koperasi Merah Putih tak urgen, kecuali sebagai konsolidasi dana dan politik Prabowo beserta kroni-kroninya menuju pemilihan umum 2029. Ya, saya melihat dan mendengarkan. Pernyataan Barreskrim asli, benar-benar asli yang abang bilang, menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Itu kan semua keterangan dari Barreskrim kemarin asli semua. Oh, nggak ada kata identik atau otentik? Ya, nek otentik sama identik tetap itu identik. Otentiknya nanti kalau di pengadilan itu nanti. Ini kan sudah dicek semua.
Dan sampai saat ini kemungkinan itu kan masih berlanjut. Kalau buat saya pribadi niku tetap menunggu hasil yang nanti diputuskan dari pengadilan gitu aja kok. Kalau palsu ya palsu, kalau asli ya asli gitu. Oh gitu ya. Yeah. Itu kan sudah semua data-data mulai Pak Jokowi kuliah, mulai skripsi apa kan sudah teman-temannya juga sudah dikumpulkan semua itu. Iya. Nanti kan, berarti kemarin itu ada juga ya Bang ya penyampaian dari pihak Bariskim kemarin kan ijazahnya SMA 6 itu bla 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 itu sudah ditandatangani oleh dekan dan rektor ya Bang ya. Benar ya Bang ya? ya nah itu kan kemarin dari pihak Bariskim. Sejak kapan SMA itu dekan atau rektor? Has. Ya. Has. Kamu tadi ngomong SMA sudah ditandangani dengan dekan. Sejak kapan SMA itu tanda tangannya dekan? Ya kan dari pihak Bariskim kemarin menyampaikannya seperti itu. Mbak Pesek mau medun, Mbak Pesek. Sejak Jokowi memakai ijazah itu, Bunda. Kalau yang betul. Terus sejak kapan itu Bariskim menangani ijazah itu? Sejak kapan ya? Bukankah Bariskim itu sejak di TV Mbak Pesek saya mau turun. Kenapa turun Bang? Ya sejak di Aku TV. Kalau Ya semenjak di era Pak Jokowi lah. Semenjak di era Pak Jokowi lah. Bang Tino, aku tanya nih Bang Tino nih, aku tanya sama Bang ijazah Tino. SMA-nya bisa ditandatangani oleh dekan. Gimana Bunda Ya. Pasek? Bang Tino, kalau di Bariskim kan ada tuh ya, ini ditangkap telah menemukan serbuk sabu atau bubuk gitu kan, ditunjukkan tuh ya, ditunjukkan pelakunya dengan barang buktinya gitu kan. Terus pelaku pencurian motor ditunjukkan tuh motornya. Terus maling duit juga ditunjukkan tuh, maling dan duitnya, iya kan? Ya, uang Tapi palsu. Kenapa kemarin Uang pas palsu juga. Terus tapi kenapa pas kemarin ijazah kok nggak ada Pak Jokowi dan nggak ada ijazah aslinya? Malu sama Mbak Pesek. Kan dia kemarin mengungkap katanya identik asli. Kenapa ijazahnya yang asli kok nggak ditunjukkan gitu loh? Ya, Soalnya malu sama Mbak Pesek. kayak yang kasus males. Oh Iya, ya, malu sama Mbak Pesek. Sudah semua toh berkas-berkas Pak Jokowi dibawa ke Bariskim untuk diuji. Kan sudah pihak Bariskim kan sudah memutuskan kemarin. Itu kan putusan Bariskim. Jumpa pres kemarin, Bang, jumpa pres kemarin. Kan biasanya Bariskim itu kalau menangkap pencurian motor itu juga pencuri sama motornya ditunjukin. Ada korupsi, uang korupsinya sampai banyak gitu kan, juga ditunjukin tuh ya. Ada orang ibu-ibu maling pakaian juga ditunjukin tuh di Bariskim juga bajunya sama orangnya. Tapi kenapa kemarin pas ijazah kok ijazahnya nggak ditunjukin, ijazahnya Pak Jokowi yang asli? Kan yang dikasuskan kan ijazah asli bukan fotokopi. Kenapa yang ditunjukkan fotokopi bukan ijazah aslinya? Kan sudah dibawa pulang duluan, udah dijemput. Kemarin kan ijazahnya sudah dibawa ke Bariskim. Gitu toh. Aduh ya udahlah. Udah dijemput duluan, baru habis itu kan Tapi juga asli Mbak baru Pesek. Itu bukan yang diuji kemarin ijazah analognya loh Mbak. Bukan yang seperti Bang Rismon. Yang ditampilkan itu ijazah fotokopi loh Bang. Fotokopi ya asli loh. Mbak Pesek. Sejak kapan fotokopi itu jadi asli Bang? Karena aslinya di fotokopi. Yang diminta itu bukan fotokopi, yang dipinta itu yang asli Bang. Ya iya itu asli fotokopi kan. Oh ya udah. Asli Ya udah, fotokopi. Nah sebenarnya iki piye toh?
Iya. Sampai nggak paham toh Mbak. Namanya ijazah itu apa sih? Kok paham gimana sih? Namanya ijazah itu ijazah itu formal Mbak. Namanya ijazah asli itu keabsahannya itu loh ya. Asli enggak? Itu nama ijazah asli. Kalau orang bikin ijazah asli, semua kepala sekolah itu bisa, menteri pendidikan bisa membuat ijazah asli. Yang jadikan ijazah asli itu keabsahannya itu loh namanya ijazah asli. Gitu. Kira-kira miliknya Pak Jokowi itu absah nggak? Sesuai prosedur nggak dia mendapatkan ijazah itu? Mbak Pese itu nanya asli apa nanya keabsahannya? Kalau ya aku kan ngikutin kamu yang ditanyakan keabsahannya atau tidaknya. Ya udah aku ikutin aja. Kira-kira miliknya Pak Jokowi itu absah atau enggak sesuai prosedur atau enggak mendapatkan ijazah itu? Kalau Pak Jokowi itu kata Barreskrim itu asli dan identik. Soalnya dia menyamakan sama temannya Pak Jokowi. Ya, berarti yang disebut kok yang asli itu milik temennya bukan miliknya Pak Jokowi, berarti begitu ya. Milik Pak Jokowi juga asli. Kalau miliknya Pak Jokowi kenapa yang ditunjukkan bukan yang asli kok yang fotokopi? Kan yang ditanya yang asli. Berarti mbaknya itu pemikirannya itu ijazah. Mungkin gini ijazah Mbak Pese, Mbak Pese, mungkin gini Mbak Pese, mungkin kemarin tuh pas acara mobil SMK kemarin tuh mungkin tinggal di dashboard, mungkin kelupaan ngambil tuh bisa juga gitu. Itu kemarin katanya Pak Jokowi idaman tahu mibli setan astagfirullahaladzim, boleh nggak ya? Ini nyatanya bahasanya diperingan ijazahnya Pak Jokowi kan sudah difoto, di scan itu Mbak, ditampilkan di layar itu sudah berupa foto terus di scan itu Mbak ijazahnya Pak Jokowi. Berarti itu asli fotokopi gitu ya, bukan ijazah asli ya? Asli, memang asli fotokopi itu. Ya. Asli ijazah. Bapak saya habis makan sambal ya? Enggak, aku habis makan Coca-Cola tadi. Coca-Cola. Mbak Pese ini terlalu gemes sih soalnya. Tak kremes kapok kan. Namanya ijazah asli keabsahannya itu namanya ijazah asli Mbak. Seandainya ijazahnya Mbak itu rusak, dipangan semut. Apa sih yang dinamakan absah itu, yang bagaimana sih yang dinamakan absah itu? Gini Mbak ya, Mbaknya punya ijazah enggak? Aku kebetulan nggak pernah sekolah. Alhamdulillah, saya bisa ngomong. Jadi Mbak Pese ini dia pernah kuliah, dia dapat gelar sarjana pendidikan. Oh gitu, pernah sekolah di sarjana pendidikan. Pernah kuliah, tapi kan gelarnya SPD. Ya gini aja Mbak Pese, kalau ijazahnya Mbak Pese SMA katakanlah, ijazah SMA itu kebakaran kan pasti hilang ijazah Mbak Pese ya kan. Akhirnya Mbak Pese itu minta ijazah ke sekolahan setempat ya kan, pasti nggak dikasih ijazah lagi. Ijazah termol kemarin ijazah Jokowi kalau ijazah kita hilang ya, dengerin nih, saya juga pernah membuat ijazah nih, penulis ijazah saya. Ya gimana? Kalau namanya ijazah hilang Bang, ada murid saya juga pernah, itu tidak diganti ijazah melainkan surat keterangan. Betul sekali. Nah, surat keterangan Gubernur Kopipah mengatakan mau ganti ijazah, berarti itu sama aja mengajak kriminal. Memasukkan ijazah. Pinter kan Mbak Pese? Gini loh Mbak Pese. Nah, sedangkan ijazah yang hilang dan diganti